Untuk urusan jabatan, untuk urusan duniawi, jangan engkau bingung, karena yang menanggung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian di sana ada masyarakat Muslim, ada masyarakat Kristiani, ada juga mereka yang masih animisme, dinamisme, semuanya hidup rukun. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali. Barometer cintanya Allah kepada kita tergantung besarnya cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Mustahil kita bisa mencintai Allah atau dicinta oleh Allah sedangkan kita tidak dicintai dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin kita akan mendapatkan ridho Allah kecuali Nabi Muhammad telah meridhoi kita dan telah benar-benar merestui kita menjadi umatnya. Maka itu orang yang benar-benar tahu, paham tentang kedudukan Nabi Muhammad, maka senantiasa dia menginginkan kedekatan khusus dengan Rasulullah SAW. Maka keteladanan yang Rasulullah ajarkan kepada kita yaitu bagaimana kita mentadabburi Al-Quran, merenungi isi Al-Quran, sebagaimana wala tafakkuru fillahi, berfikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan sekali-kali engkau berfikir tentang masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah ilahiyah, masalah tentang Tuhan, bagaimana Allah, bagaimana tempatnya, bagaimana posisinya, bagaimana kekuasaannya. Enggak akan nyampai kita, tapi pikirkanlah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari yang lalu kami sampai ke Sinak. Di Sinak di situ kami berangkat hari Kamis menuju ke Timika. Setelah ke Timika naik pesawat kecil lagi menuju ke Sinak, perjalanan 1 jam naik pesawat kecil. Sinak ini posisinya di atas Puncak Jaya, di atasnya Puncak Jaya, dan tidak ada sumber air minum karena sampingnya Sinak ini adalah Grasberg. Grasberg ini Freeport, tahu tempatnya, Bambilo Ngalor Saidi. Ya, itu di atasnya Grasberg, di atas. Di bawah air ini mengandung emas, terkena kontaminasi emas, jadi nggak bisa diminum. Dibuat wudhu juga bahaya, karena orang kalau meminum air bekas emas atau menggunakan emas bisa terkena kanker. Ini orang sana baru ribut, padahal oleh Nabi Muhammad sudah dikabari, uhilla dhahaba wal hariru li inna fi ummati wa dhukira ala dhukuriha wa hurima ala dhukuriha wa hurima ala dhukuriha. Aku halalkan sutra dan emas untuk perempuan umatku, sedangkan untuk laki-laki aku haramkan. Apa sebab? Ya ini kalau profesor keilmuan tentang masalah geodesi, tentang masalah air, Nabi Muhammad sudah tahu dari dulu kalau emas ini bisa mengandung, bisa menyebabkan kanker. Tapi kenapa oleh perempuan kok diperbolehkan? Karena perempuan mengalami darah menstruasi, sedangkan laki-laki tidak ada darah menstruasi. Kontaminasi kanker tersebut bisa keluar melalui darah menstruasi. Untuk itu dihalalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai di sana kita benar-benar bersyukur dengan apa yang ada di tengah-tengah kita sekarang. Mereka itu makan seadanya, makan yang tumbuh di samping-sampingnya. Mandi, minum itu menggunakan air hujan. Jadi kita di sana minum ya air hujan. Mau masak mie, bawa mie, ya kalau ngerebus ya menggunakan air hujan, tidak ada Pak. Tapi subhanallah, setiap hari Allah menurunkan hujan 3 jam sampai 4 jam. Dan subhanallah, tempat-tempat air di sana semuanya penuh, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat dengan ucapan Habib Umar bin Hafid radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi ulumih. Beliau mengatakan, untuk urusan harta jangan engkau bingung, untuk urusan kesehatan jangan engkau bingung, untuk urusan jabatan, untuk urusan duniawi jangan engkau bingung,
karena yang menanggung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kesehatan, urusan keselamatan, urusan fasilitas, semua itu adalah tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak perlu mikir, oh nanti ini uang dari mana ya, bagaimana. Jangan mikir, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan diberi. Yang perlu engkau tanggung dan perlu engkau pikirkan adalah tanggunganmu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus engkau tanggung, itu yang harus engkau pikirkan, itu yang harus engkau laksanakan. Bukan kita bingung, pusing, stres memikirkan dunia, pusing, stres memikirkan kesehatan, pusing, stres memikirkan fasilitas yang belum kita dapat. Enggak sampai. Pikirkan keridhaan Allah. Kita sudah diridhoi Allah atau belum? Allah dalam keadaan murka kepada kita atau belum? Itu yang wajib kita pikirkan. Bukan malah kita memikirkan sesuatu yang sudah dipikirkan oleh Allah. Allah menanggung kita, kesehatan kita ditanggung oleh Allah, harta kita ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting ya ikhwan, kita memikirkan Allah sudah ridho atau belum kepada kita. Maka kalau kita melihat keadaan yang ada di sana, menambah iman yang luar biasa. Sebagian di sana ada masyarakat muslim, ada masyarakat Kristiani, ada juga mereka yang masih animisme, dinamisme, semuanya hidup rukun. Tidak ada satupun konflik agama di Papua. Makanya kalau ada orang mengatakan Papua itu adalah konflik antara Islam dan Kristen, bohong, tidak benar. Saya sudah ke sana, saya sudah ke Sina, paling ujungnya Papua sudah nggak ada lagi, paling tinggi. Dan dibuktikan juga oleh Habib Mundir bin Fuad al-Musawar radhiyallahu ta'ala anhu al-maghfur lah. Beliau telah sampai Wamena. Di situ beliau mengajarkan ilmu-ilmu fikih, hadis, Quran, mengajarkan maulid dan lain sebagainya. Kami di Wamena agak naik lagi, naik sekitar 700 sampai 1000 meter dari permukaan air laut. Jadi terpaling tinggi 3500 meter dari permukaan air laut. Salju sudah tampak di atas sendiri. Nah, mereka semua di sana baik-baik aja. Ada suara adzan, meskipun ada di tempat-tempat tertentu ada yang tidak baik, memang ada. Tetapi perlu kita ketahui keadaan Papua sangat-sangat kondusif antar umat beragama. Kristen dengan Islamnya tidak pernah ada masalah apapun. Bermasalah di sana itu adalah antar mereka sendiri, tidak ada kaitannya dengan agama sama sekali. Dan kepentingan-kepentingan yang menyudutkan agama ada, itu adalah korban politik. Korban politik yang mereka mengatasnamakan agama. Berikutnya TNI Polri di sana pun bersatu. Ada satu fitnah, katanya TNI sama Polri tidak akur di sana. Itu fitnah. Kami di sana, kami bertemu dengan Yonif 751 Rider, kami bertemu dengan Koramil dari Kodim Mulia, semuanya kami kunjungi, dari Brimobnya, dari Polseknya yang ditembaki kemarin, kami sempat ke sana dan kami kunjungi mereka satu persatu kita datangi mereka dan tidak ada masalah sama sekali. Jadi penting saya sampaikan, untuk menepis fitnah-fitnah yang ada di media sosial, ini harus kita sampaikan agar kita bisa menjelaskan di media sosial, bisa kita jelaskan ketika ada orang yang berkata tidak benar dan benar-benar bisa meluruskan. Sebab kafa bi mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli masami', cukup seseorang itu dikatakan dusta apabila dia menceritakan sesuatu tanpa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Katanya lah, orang katanya ini sudah dusta, ini pembohong ini. Kalau ada orang katanya jarene iki, jarene iku, lagi pendusta ini. Makanya kafa bi mar'i kadziban, cukup seseorang itu dikatakan pendusta, cukup seseorang dikatakan pembohong. Oh, dia pembohong, dia pendusta. Siapa itu? Mereka yang menceritakan perkara dengan dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri, tidak tahu, tidak mengerti, berani menceritakan, kadang-kadang berani meyakinkan. Ini para pembohong, ini para pendusta. Laknatullah ya ala kadzibin. Allah melaknat, Allah mengutuk bagi mereka yang berdusta. Maka jangan sesekali kita menceritakan sesuatu yang kita tidak tahu menahu atau kita tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Sebab memang kalau kita menceritakan sesuatu tanpa kita melihat sendiri, biasanya ada bumbune ya, bumbu roiko, bumbu micin ya, mesti ono, bumbu pecel, mesti ono itu. Tidak mungkin tidak ada kalimat, ada huruf mungkin yang kita tambahkan tidak pas. Maka ketika kita menceritakan sesuatu yang tidak pas, dikatakan sebagai pendusta.